Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore maupun malam nih. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran rezeki ya. Nah, di segmen kali ini kita akan merekomendasikan mobil hatchback dengan harga kisaran 45 jutaan yang pastinya akan membuat kalian semakin keren teman-teman. Ya, walaupun mobil ini sudah sedikit berusia, namun berkat desainnya yang long lasting, mobil ini pasti nggak bakalan kalah dengan mobil lain saat berada di jalanan teman-teman. Oke, langsung saja kita simak videonya sampai habis, dan terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini, dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum. Yang pertama ada Peugeot 206 2003 teman-teman. Melihat adanya celah yang cukup besar, salah satu pabrikan asal Eropa yaitu Peugeot pada waktu itu memberanikan diri untuk masuk ke segmen hatchback tanah air melalui produk andalannya yaitu Peugeot 206 pada tahun 2000 secara CBU ya teman-teman. Hingga pada tahun 2003 barulah dirakit versi CKD-nya dengan tipe standar, namun sudah sebanding dengan tipe sporty CBU-nya. Hanya saja ada perubahan pada tampilan eksterior yaitu penambahan bentuk fog lamp, lampu menjadi model kristal dan model bumper depan hingga belakang. Selain itu, suspensi turut disetel ulang sehingga menjadi lebih empuk dan bersahabat untuk kontur jalan di Indonesia. Ya, jika dibandingkan dengan beberapa model Peugeot lain di tahun yang sama, interior Peugeot 206 ini tergolong minimalis dan sederhana. Desain interiornya mulai dari area dashboard hingga panel instrumen masih enak dipandang hingga sekarang karena memiliki bentuk membulat dan minim garis-garis tegas teman-teman. Nah, mengenai fitur masih kurang lengkap untuk seukuran mobil Eropa karena fitur standar yang dibawanya antara lain hanyalah AC dengan pengaturan arah lengkap, audionya single din, power steering, tilt steering, power windows di setiap pintu, electric mirror untuk tipe tertingginya. Pada sektor dapur pacu, seluruh varian yang dijual di Indonesia menggunakan mesin berkode TU3JP dengan kapasitas 1400 cc SOHC. Mesin dengan konfigurasi 4 silinder garis 8 katup ini sudah mengandalkan sistem bahan bakar injeksi teman-teman. Tenaga yang mampu disalurkan sebesar 75 HP dengan torsi puncaknya itu 111 Nm. Tenaga dan torsi yang dihasilkan ini lantas dikirim ke sistem penggerak roda depan dengan bantuan transmisi manual 5 speed dan matic 4 speed. Kemudian Peugeot 206 ini sangat irit bahan bakar teman-teman. Dalam kota itu bisa 10 hingga 12 km per liter dan 14 hingga 16 km per liter untuk keluar kota. Mobil ini juga memiliki model yang long lasting, kualitas cat dan ketebalan bodinya baik, handlingnya sporty teman-teman, ukurannya ringkas, bagasinya besar, bantingannya nyaman meskipun agak keras, kabinnya kedap dan stabil pada kecepatan tinggi. Namun sayangnya mobil ini masih minim akan fitur kabinnya. Material dashboardnya kurang baik, posisi mengemudi tidak terlalu nyaman, dan minimal BBM-nya harus RON 92 atau setara Pertamax. Spare part slow moving mulai langka dan mahal kecuali yang aftermarket teman-teman. Kopling manualnya cukup keras dan jok belakang terlalu tegak. Nah, untuk harganya Peugeot 206 tahun 2003 ini sekarang dibanderol dengan harga 45 jutaan dengan pajaknya itu sebesar 1.400.000-an. Berikutnya ada Chevrolet Aveo tahun 2004. Sama seperti halnya mobil hatchback yang lain, kelebihan Chevrolet Aveo yang sering menjadi pilihan banyak orang yaitu dimensi mobil yang sangat ideal. Artinya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar teman-teman. Sehingga mobil hatchback Chevrolet ini sangat mudah dikendarai pada berbagai karakter jalan termasuk jalanan perkotaan. Jadi dengan menggunakan mobil hatchback ini, kalian tidak akan kesulitan melakukan akselerasi di jalan perkotaan sebab bodi mobil ini cukup ramping teman-teman. Tidak hanya itu, dibekalinya mesin 1500 cc berteknologi E-Tech 2 yang mampu mencapai 83 HP dengan torsi 128 Nm membuat mobil hatchback ini tidak hanya handal di jalanan perkotaan, namun juga handal di karakter jalan pegunungan teman-teman. Jadi untuk kalian yang ingin membeli mobil hatchback Chevrolet ini, tidak perlu khawatir dengan performa mobil yang lemah sebab kelebihan Chevrolet Aveo ini dibekali dengan mesin yang cukup mumpuni. Oke, dan mari kita masuk ke dalam kabinnya teman-teman. Nah, untuk ruang kabin mungkin sudah bisa ditebak dengan ukuran bodinya yang mungil ya. Dan untuk fitur-fiturnya mobil ini sudah dibekali dengan AC, climate control, audionya single din, power steering, power window, dan juga ada SRS airbag. Untuk kelebihannya mobil ini memiliki harga yang murah dan terjangkau ya teman-teman. Fiturnya lumayan lengkap, interiornya atraktif dan suspensinya nyaman nih. Namun mobil ini memiliki kelemahan yaitu bahan interiornya kurang berkualitas,
Tidak ada varian 2 pintu, konsumsi BBM-nya kurang efisien, jadi dalam kota itu bisa menempuh jarak 6 hingga 8 km per liter dan juga 9 hingga 11 untuk keluar kotanya. Untuk spare part-nya juga langka teman-teman, image-nya masih kalah dengan para rival-rivalnya yang lain. Kemudian untuk segi harga, mobil ini sekarang dibanderol dengan harga 48 jutaan dengan pajaknya sekitar 1.100.000-an. Berikutnya ada Peugeot 307 Sporty tahun 2002. Meskipun desain eksterior Peugeot 307 ini dirancang dengan desain lama, akan tetapi desain eksterior mobil ini masih tetap terlihat sporty dan tidak terlalu ketinggalan zaman teman-teman. Sehingga para pengguna masih tetap percaya diri ketika harus berkendara menggunakan mobil Peugeot yang satu ini. Sayangnya untuk fitur-fitur pada bagian interior masih kurang lengkap teman-teman, seperti tidak adanya fog lamp dan penggunaan headlamp juga masih menggunakan lampu biasa. Kemudian untuk bagian interior, mobil ini memang terlihat biasa saja, namun memiliki ruang kabin yang cukup lega. Jadi nggak usah khawatir saat perjalanan jauh nih. Sedangkan untuk fitur-fitur interior, mobil ini sudah dilengkapi dengan AC dengan arah semburan lengkap, audionya single din, power window, electric mirror, power steering, tilt steering hingga teleskopik, SRS airbag, sudah menggunakan sistem ABS, EBD dan juga brake assist. Kemudian untuk sektor dapur pacunya, mobil ini tergolong cukup handal teman-teman. Dengan menggunakan mesin TU514 yang memiliki kapasitas 1600 cc, membuat mobil Peugeot 307 ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 108 horsepower dan mampu menghasilkan torsi sebesar 150 Nm. Ditambah dengan transmisi 5 speed manual dan 4 speed otomatis, menjadikan performa mesin Peugeot ini akan lebih mantap. Selain itu, handling Peugeot 307 ini juga dirasa sangat nyaman teman-teman. Untuk konsumsi bahan bakar sendiri, mobil ini bisa 10 hingga 12 untuk dalam kotanya dan 14 hingga 16 untuk keluar kota. Jadi ya relatif irit teman-teman. Untuk kelebihannya sendiri, modelnya long lasting, kualitas cat dan ketebalan bodinya bagus, handlingnya sangat baik, ukurannya ringkas, bagasinya besar, bantingannya nyaman, slow moving aftermarketnya relatif banyak, kabinnya kedap, stabil pada kecepatan tinggi teman-teman. Namun mobil ini memiliki kelemahan yaitu minimnya fitur hiburan, posisi pengemudinya kurang nyaman, minimal BBM-nya harus pertamax ya, dan slow moving part mulai langka kecuali yang aftermarket dan juga pajaknya agak mahal nih. Kemudian untuk harganya saat ini ada yang dibanderol dengan harga 49 jutaan. Nah, dan apabila kalian bisa jeli, mungkin kalian akan mendapatkan harga di bawahnya teman-teman. Untuk pajaknya sendiri, mobil ini sekarang 2.700.000-an. Berikutnya ada Renault Clio tahun 2004. Nah, di antara mobil-mobil hatchback yang setara, sosok Clio ini memang terlihat lebih kompak teman-teman. Hal ini karena kontur bodi yang serba bulat, gembung dan juga padat. Bagian belakang bodinya juga cenderung membulat, bahkan untuk bentuk lampu-lampu depan maupun belakang juga serba bulat nih. Para perancang Renault ini memakai sentuhan bulat untuk Clio agar memperoleh penampilan yang besar dari sebuah dimensi yang berukuran kompak nih. Dan sederhana mungkin adalah kata yang tepat untuk mewakili nuansa interior Clio ini. Tampaknya itu upaya mereka untuk memaksimalkan ruang yang ada nih teman-teman. Dengan sentuhan sederhana, diharapkan interior tidak terlalu sempit. Dashboardnya juga simpel-simpel saja dengan berbagai pernik interior yang dipadatkan sesuai kontur kabin yang kompak nih. Dan untuk fiturnya sendiri, mobil ini sudah ditanamkan dengan AC dengan arah semburan lengkap, audionya single din, 4 SRS airbag, power steering dan juga tilt steering, power window depan, electric mirror, ABS, 5 positioner seatbelt, immobilizer, alarm dan juga central lock. Kemudian untuk sektor dapur pacunya, mobil ini dibekali dengan mesin K4J 4 silinder segaris 16 valve DOHC. Berkapasitas 1400 cc injeksi, mampu menghasilkan tenaga sebesar 97 HP dengan torsi 130 Nm teman-teman. Transmisinya 5 speed manual dan juga matic 4 percepatan lalu disalurkan melalui roda depan. Untuk konsumsi BBM, mobil ini bisa mencapai 8 hingga 10 km dalam kota dan 12 hingga 14 untuk keluar kotanya. Mobil ini memiliki performa mesin yang cukup baik teman-teman, tidak pasaran, handlingnya cukup baik, nyaman saat dipakai, fiturnya juga cukup lengkap nih. Namun sayangnya jaringan servis resminya masih minim, BBM-nya butuh oktan yang tinggi,
kabin belakangnya sempit, dan juga desain dashboardnya biasa saja. Nah, untuk segi harga, mobil ini sekarang dibanderol dengan harga 45 jutaan dengan pajak sekitar 1.200.000-an. Oke teman-teman, jadi tadi deretan mobil hatchback dengan harga sekitar 45 jutaan yang pastinya akan membuat kalian semakin keren. Semoga bisa memberi referensi dan juga manfaat bagi kita semua. Dan oh ya teman-teman, jangan lupa selalu ajak teman atau montir saat ingin membeli mobil bekas ya, supaya tidak salah pilih atau menyesal di kemudian hari. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam tanpa batas.